Tetapi seringkali ketika kita mengakui umat Islam yang beriman kepada Allah, menganggap bahwa semua musibah itu adalah ujian. Syukur ini ada 3 yang perlu kita lakukan, Betul. ya, sebagai bentuk implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Karena ketika kita sembarangan curhat kepada orang lain, Ada yang ember. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada, bertemu kembali di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Bersama saya Rina Kurnia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang profesional di bidang bimbingan konseling Islam dan pendakwah juga. Beliau adalah Bapak Dr. Jajal Suteja MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Rina. Ya, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menemukan makna dalam ujian dan cobaan. Iya. Ya, sebagaimana kita rasakan sendiri Bapak bahwa ujian itu selalu ada. Gitu. Nah, ujian itu sendiri bagaimana konsepnya menurut Islam, Pak? Baik. Jadi ujian dan cobaan ini menjadi sebuah dinamika di dalam kehidupan kita. Betul. Artinya bahwa setiap manusia hidup pasti Allah itu akan memberikan ujian dan cobaan. Bahkan bisa dikatakan ujian dan cobaan ini merupakan sunatullah. Ketika manusia hidup pasti akan diuji, ya. Ketika tidak diuji berarti mati, ya. Betul. Artinya setiap kehidupan kita yang namanya ujian dan cobaan pasti akan datang kepada kita. Kepada siapapun Pada ya, siapapun, Pak? betul, ya. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan dari surat Al-Baqarah ya ayat 155 sampai 157. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Ujiannya itu banyak, ya. Ketakutan, kelaparan, ya termasuk ya kehausan di dalamnya. Kesenangan? Kesenangan juga, termasuk juga buah-buahan, makanan dan buah-buahan. Nah, itu semuanya adalah ujian. Ya, kecuali orang-orang yang bersabar. Jadi artinya ketika seseorang itu diuji dengan berbagai hal, ya, ada yang diuji karena kecantikannya, ada yang diuji karena kegantengannya, Betul. ada yang diuji dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan ekonominya. Betul. Mampu tidak ia bersyukur dan bersabar? Iya. Karena sesungguhnya ujian ini bisa bentuknya adalah kebahagiaan, bisa juga bentuknya kesulitan. Artinya ketika kita diberikan kemewahan, ini kan kemewahan itu identik dengan kebahagiaan. Betul, betul. Jadi ketika kita banyak uang itu dianggap bahagia. Betul. Padahal belum tentu. Oh iya. Berarti kalau Iya. begitu dengan adanya banyak uang pun itu Belum suatu tentu bahagia, ujian gitu tapi ya. ujian. Oke. Betul. Jadi ketika kita diberikan amanah oleh Allah dalam bentuk tadi kemewahan, uang yang banyak, ini sesungguhnya kita sedang diuji. Apakah ketika kita diuji dengan harta ini, kita mampu menyisihkan harta itu untuk orang lain atau tidak? Karena mohon maaf, orang yang suka memberi ini menjadi indikator orang yang bertakwa. Jadi kalau sekarang nih momentum bulan suci Ramadan, orang yang bertakwa itu kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i waz-dharra. Jadi ketika kita mau berbagi, mau peduli pada orang lain, senang menolong, Betul. ya ini menjadi indikator orang yang bertakwa. Jadi seperti itu. Iya, betul. Berarti kalau misalkan kita maknai gitu ya, yang namanya ujian itu bukan hanya
yang membuat kita sedih gitu ya Betul, Pak ya. iya. Sesuatu yang membuat kita senang gitu ya. Apakah misalkan rupa kita atau misalkan apa yang kita punya gitu. Justru itu adalah ujian gitu ya. Betul. Ujian bagaimana caranya kita mengelola mungkin gitu ya. Bagaimana caranya kita memberi tadi misalkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya gitu ya. Terus ke dalam hati kita. Apakah misalkan kita ikhlas di dalam memberikan itu gitu ya. Nah, terkadang begini Pak. Kita kalau kita sedang down gitu ya, berada pada suatu kondisi ya Allah ini ujian itu berat gitu ya. Apakah ini suatu konsekuensi dari perbuatan kita gitu ya? Ini Allah sedang menghukum misalkan ya. Kita berpikiran negatifnya seperti itu gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut gitu? Padahal ujian dan cobaan itu sebetulnya kasih sayang Allah gitu, Pak. Bagaimana? Nah, sebetulnya dalam konteks Islam ya, ini ada perbedaan ya antara ujian dan cobaan. Tetapi seringkali ketika kita mengakui umat Islam yang beriman kepada Allah, menganggap bahwa semua musibah itu adalah ujian. Padahal ini berbeda. Kalau ujian itu dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Jadi Allah itu akan meningkatkan kualitas kita ketika kita diuji. Betul. Ya. Contoh misalkan Nabi Muhammad ya, atau para nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu hampir semuanya ketika ingin diangkat derajatnya oleh Allah, akan ditingkatkan kualitasnya, maka akan mendapatkan ujian yang berat. Nah, ujian kepada Nabi saja itu sejak Nabi kecil. Artinya sejak Nabi kecil sudah anak yatim, ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, baru kemudian harus hidup prihatin, harus mengembala kambing, harus belajar berbisnis. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi sesungguhnya ketika kita diuji dalam hidup ini Allah itu sedang ingin meningkatkan kualitas kita. Ingin mengangkat derajat kita. Nah, sedangkan cobaan atau yang seringkali kita sebut musibah, ini adalah bentuk teguran. Jadi kalau musibah itu teguran Allah. Nah, teguran Allah itu bisa jadi karena kesalahan kita, bisa dosa kita, bisa juga karena kita menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmat. Karena kata Allah, wa'id ta'adana rabbukum la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika kita menjadi insan yang bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan. Betul. Ya. Nikmatnya, rizkinya, anugerahnya, segalanya. Tetapi ketika kita menjadi insan yang kufur nikmat kepada Allah, Allah itu akan memberikan azab. Nah, azab itu musibah. Allah akan memberikan teguran yang keras kepada kita. Jadi intinya ketika kita diberikan apapun, harta, tahta, jabatan, kesenangan, ya. Ketika kita menganggapnya ujian, berarti kita akan ditingkatkan kualitasnya. Betul. Tetapi ketika ini adalah teguran dari Allah, maka kita harus introspeksi diri. Betul. Itu seperti itu. Baik, iya. Kalau misalkan kita sederhananya saja ya Pak, ujian misalkan kita di sekolah nih, ujian gitu ya, ada UTS, ada UAS. Berarti itu kan untuk menaikkan level kita gitu ya, kepada ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, momentum sekarang di bulan Ramadan gitu ya, bagaimana caranya kita introspeksi diri gitu ya, supaya musibah atau cobaan yang tadi dijelaskan itu kita bisa antisipasi gitu Pak. Segera kita sadari bahwa ini adalah suatu dosa, kemudian kita bertobat gitu Pak. Mumpung sekarang di bulan suci Ramadan gitu ya. Silakan Pak. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan ya penuh dengan keberkahan. Betul. Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Ya. Makanya kenapa lewat momentum bulan suci Ramadan ini menjadi momentum yang paling efektif dalam rangka melakukan introspeksi diri, dalam rangka melakukan muhasabah, ya. Ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah hamba Allah yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, maka
momentum bulan suci Ramadan ini menjadi momentum yang paling efektif dalam rangka memperbaiki diri kita. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Di sini tentunya ada 2 pendekatan. Pertama, pendekatan vertikal kita kepada Allah. Betul. Atau yang disebut dengan dimensi ilahiyah. Ya. Iya. Yang kedua, yang harus kita perbaiki itu adalah pendekatan horizontal juga di antara sama kita manusia. Atau dimensinya dimensi insaniyah. Nah, dimensi ilahiyah ini berkaitan dengan spiritualitas kita. Jadi sholatnya harus kita perbaiki, baca Qur'annya, kemudian puasanya. Nah, ini yang berkaitan dengan spiritualitas langsung kepada Allah. Nah, tetapi tidak hanya itu. Artinya orang yang bertakwa itu kata Allah bukan hanya spiritualitasnya saja yang naik, tetapi emosionalnya juga harus baik. Nah, membangun kecerdasan emosional itu adalah hubungan kita dengan sesama kita. Makanya kenapa dimensi insaniyah ini hubungannya dengan sesama kita. Kita harus berbuat baik dengan orang lain. Apakah kita pernah menyakiti orang lain atau tidak? Apakah kita sadar pernah menzalimi orang lain atau tidak? Maka kita introspeksi diri. Kenapa? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang selalu menegakkan kebaikan, yang berguna untuk manusia yang lainnya. Seperti itu. Bahkan Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Betul. Allah itu menyukai orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Dalam artian kita merenung, kita bermuhasabah apakah kualitas spiritualitas kita sudah baik atau tidak kepada Allah. Termasuk juga kualitas kecerdasan emosional kita sudah baik atau tidak dengan sesama kita. Nah, setelah kita melakukan introspeksi diri, baru kemudian kita melakukan peningkatan, melakukan perubahan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, momentumnya bulan suci Ramadan ini. Iya. Karena dia mengatakan 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, hari ketiga gitu kan. Nah, sekarang mumpung di 10 hari pertama Ramadan ya Pak, itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk kita introspeksi diri agar kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Kemudian tadi di dalam hal ujian gitu ya, kita meningkatkan level kita gitu. Kemudian perlu menumbuhkan rasa syukur yang tadi ya Pak ya, rasa syukur itu. Nah, terkadang kita suka lupa nih Pak. Ya kalau sudah makan ya alhamdulillah gitu. Tapi ketika momen-momen yang lain ini tuh sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita dan harus kita syukuri gitu. Nah, bagaimana itu Pak untuk menumbuhkan rasa syukur tersebut gitu? Iya. Jadi syukur ini ada 3 yang perlu kita lakukan ya sebagai bentuk implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama ada yang disebut dengan asyukru bil qalbi. Kita bersyukur dengan hati kita. Dalam artian kita meyakini bahwa semua yang kita peroleh, semua yang kita dapatkan, apakah itu nikmat, apakah itu rizki, apakah itu anak, ini semuanya adalah anugerah dari Allah. Itu kita yakini di dalam hati. Ketika kita meyakini bahwa segala apa yang kita dapatkan hidup di dunia ini itu dari Allah, ini menunjukkan bahwa kita sudah asyukru bil qalbi. Nah, ternyata rasa syukur yang tertancap di dalam hati saja ini belum cukup. Betul. Perlu asyukru bil lisan. Setiap kita bersyukur kita ucapkan, minimalnya mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita ditolong oleh orang lain kita ucapkan terima kasih. Ya, atau mengucapkan barakallah ya. Nah, ini adalah bentuk dari asyukru bil lisan. Jadi setiap kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, penghargaan, pujian, ya kita ucapkan alhamdulillah. Iya, betul. Ya. Kita bangun tidur, alhamdulillah, kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Setelah kita makan juga sama alhamdulillah. Artinya di hampir setiap kehidupan kita, ketika kita ingin menjadi insan yang bersyukur, maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, termasuk juga asyukru bil amal. Kita bersyukur dengan amal perbuatan kita.
Artinya bersyukur dengan hati belum cukup, bersyukur dengan lisan belum cukup. Maka kita juga harus menjadi insan yang bersyukur dengan amal, dengan perbuatan diri kita sendiri. Contohnya tadi, kita membantu, kita menolong, ya, kita berbagi, kita peduli. Nah, ini adalah bentuk dari asyukru bil amal. Makanya dalam konsep Islam itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, ini adalah bentuk dari asyukru bil amal. Bahwa hidup kita ini tidak sendiri. Hidup kita ini ada orang lain yang harus kita bantu. Yang harus kita tolong, ya. Ada anak yatim yang harus kita santuni. Ada fakir miskin yang harus kita urus, ya, atau kita berikan bantuan. Itu adalah konsep dari keseimbangan hidup kita agar kita bisa menjadi hamba Allah yang abdan syakur atau hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Itu seperti itu. Iya, betul. Kadang ketika kita merasakan suatu ini ujian atau suatu cobaan gitu, yang yang terlontar utama itu, ya Allah, ini kenapa terjadi pada saya, gitu kan? Artinya apa ya Pak? Lebih ke cobaan itu ya? Mungkin ini hukuman dari Allah gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak bisa berpikir secara rasional dulu gitu ya Pak, tidak diliputi oleh kesedihan gitu kan. Bagaimana caranya gitu, kita harus bagaimana gitu ketika menghadapi suatu cobaan itu. Baik, jadi kita harus yakin dulu, kita harus sadar bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ini menunjukkan bahwa Allah percaya bahwa diri kita adalah makhluk yang kuat untuk menghadapi ujian itu. Mampu gitu ya, makanya Allah memberikan ujian ini. Kedua, yang perlu disadari juga bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah pasti tahu bahwa diri kita itu adalah orang yang terpilih untuk siap menghadapi ujian itu. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada orang yang tidak sanggup menghadapi ujian itu. Jadi Allah itu akan memberikan ujian sesuai dengan kesanggupan hambanya. Nah, ketika kita terpilih, maka kita yakin kita sanggup untuk menyelesaikannya. Nah, makanya ketika kita diberikan ujian atau juga cobaan, yang harus kita lakukan bukan menjauh dari Allah, tetapi kita mendekat kepada Allah. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu adalah kita lakukan pendekatan kepada Allah, pertama dengan sabar, kedua dengan sholat. Nah, sabar ini itu tidak ada batasnya. Jadi kalau bilang saya ini sudah sabar, tapi saya sudah nggak kuat, ini berarti tandanya belum sabar. Belum sabar. Betul. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Orang yang bersabar itu dia akan selalu optimis, menatap masa depannya. Tapi tidak diam kan? Tidak orang yang diam. sabar. Iya. Tidak diam. Orang sabar itu tidak mudah putus asa. Betul. Apalagi kalau sampai membunuh dirinya, depresi. Ya, akhirnya justru orang bersabar itu ia mampu bangkit dari keterpurukannya, dari masalahnya, dari ujian hidupnya. Nah, di samping itu ya kita menegakkan sholat atau kita mendirikan sholat. Kenapa? Sholat itu menjadi wahana yang paling tepat ketika kita mengadu kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, itu melalui sholat. Makanya kenapa sholat itu ud'uni astajib lakum, tempat kita berdoa kepada Allah. Ketika kita sedang bersedih, maka ingatlah Allah melalui sholat. Maka yakin ketika kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita, biarkan Allah yang memberikan jalan keluarnya. Biarkan Allah yang memberikan solusinya. Yang penting kuncinya kita yakin. Karena ketika Allah membantu, kita bisa tenang, kita bisa sadar, kita bisa optimis menatap masa depan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah mengabulkan doa kita. Minimalnya hati kita itu tenang. Walaupun kita masih punya masalah gitu. Itu seperti itu. Sehingga kita bisa berpikir langkah-langkahnya yang harus kita lakukan seperti apa. Betul Pak. Ini berbicara tentang sholat tadi, sabar dan sholat gitu ya Pak. Berarti di sini sholat bukan hanya sebagai penggugur kewajiban saja gitu ya, tapi sholat bisa dimaknai sebagai salah satu dari psikoterapi gitu ya, psikoterapi untuk mengobati
apa namanya keluh kesah kita gitu ya tentang ujian dan cobaan hidup ini. Betul. Gitu. Nah, di bulan Ramadan ini apa namanya ada ya kita sendiri tahu ya Pak, beberapa hari minggu kemarin mungkin di wilayah Cirebon Timur iya. gitu ya sedang diuji gitu ya dengan banjir gitu kan. Nah, kita sebagai apa namanya individu yang bisa sebagai individu yang mampu untuk mendukung gitu ya, menguatkan mereka gitu kan. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah misalkan ujian yang mereka terima ini bisa dijadikan sebagai alat untuk kita untuk tadi ya Pak, untuk saling berbagi, untuk bersyukur gitu. Betul. Nah, itu bagaimana kaitannya gitu Pak? Ya, jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu harus dimaknai bahwa kita akan meningkatkan kualitas diri. Makanya ketika ada keluarga saudara kita, termasuk juga saudara-saudara kita di wilayah Cirebon Timur yang beberapa minggu yang lalu terkena banjir, maka harus ada upaya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian. Karena betul. kepedulian ini adalah bentuk dari rasa syukur, ya. Makanya ketika kita peduli, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Betul. Ketika kita punya harta, ya kita berdonasi dengan harta kita. Misalkan uang, Betul. ya, pakaian, Betul. Indomie ataupun yang lainnya. Tetapi ketika kita tidak mampu secara ekonomi, uang tidak ada, maka kita bisa membantu mereka dengan cara yang lain. Betul. Nah, dengan cara yang lain ini, minimalnya ketika kita bisa menyenangkan mereka saja, itu sudah membantu. Misalkan di IAIN ini ada jurusan BKI, ya, bimbingan konseling Islam. Nah, salah satu profil utamanya itu untuk menjadi seorang konselor. Maka ia bisa hadir menjadi pendamping, menjadi teman curhat, menjadi penghibur. Itu para korban banjir itu, sehingga ia menjadi lebih rileks, lebih tenang, terobati. Dia tidak terlalu stres karena kondisi banjirnya. Itu seperti itu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Dalam artian konselor ini bisa memberikan upaya-upaya konseling yang dilakukan dalam rangka meringankan beban mereka. Betul. Bahkan bisa juga menjadi terapis, ya. Menjadi terapis itu menjadi penyembuh. Menjadi penyembuh kepada mereka yang terutama yang trauma, yang bersedih, harta bendanya hilang, emasnya ke bawah banjir. Maka kita bisa mengobati mereka mulai berangkat dari hatinya. Nah, ketika hatinya sudah gembira, hatinya sudah tenang, maka ia akan pasrah dengan situasi dan kondisinya. Ia yakin bahwa ujian yang ia peroleh, yang ia dapatkan itu karena kasih sayang Allah kepada mereka. Makanya kenapa ya kita bisa membantu dalam bentuk apapun ya, dalam rangka membantu mereka itu sebagai wujud dari rasa syukur itu. Betul. Berarti bisa saling menguatkan gitu ya Pak di antara kita untuk menghadapi ujian dan cobaan ini. Terutama tadi Pak menarik peran bimbingan dan konseling gitu ya di sini dalam mengobati luka, trauma gitu kan. Nah, hubungannya dengan ujian dan cobaan ini gitu Pak. Terkadang kan ya kita harus lari kemana nih gitu kan. Nyari seorang konselor itu gimana sih gitu kan, caranya gimana gitu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan solusi gitu kan barangkali di peran bimbingan dan konseling ini. Jadi di sini ujian hidup, masalah hidup itu ada yang bisa dan mampu menyelesaikannya sendiri. Ya. Ada yang memang betul-betul membutuhkan orang lain. Nah, ketika membutuhkan orang lain, maka kita tidak mudah sembarangan curhat kepada orang lain. Karena ketika kita sembarangan curhat kepada orang lain, ada yang ember. Betul. Solusinya mungkin boleh jadi tidak ketemu, tetapi kita sudah menyebarkan aib kita. Kita sudah menyebarkan kondisi keprihatinan kita. Nah, untuk meminimalisir itu, maka yang bisa kita lakukan adalah mencari orang yang terpercaya. Dalam hal ini konselor, ya, konselor yang profesional, yang ahli di bidangnya, yang paham ilmunya, atau kita ketemu dengan psikolog yang paham memahami
kondisi perilaku, kondisi hati, jiwa. kondisi kejiwaannya. Maka ketika kita memilih orang-orang yang tepat, di sini konselor akan memberikan peran khusus dalam rangka mengobati, dalam rangka mengurangi penderitaan, dalam rangka memberikan alternatif-alternatif solusi. Betul. Nah, walaupun konselor ini bukan katakan satu-satunya orang yang akan memberikan solusi, bukan. Iya. Tetapi dengan kita datang kepada konselor itu akan memberikan pilihan-pilihan, alternatif-alternatif, jalan keluar, solusi-solusi yang akan ditawarkan kepada mereka sampai betul-betul mereka itu tahu jalan menyelesaikannya, tahu cara solusi apa yang harus ia lakukan. Nah, terkait dengan tadi contohnya misalkan korban banjir, maka konselor itu perannya pertama ia bisa menjadi seorang pembimbing buat mereka. Betul. Artinya mengguiden, membimbing mereka, mengarahkan mereka, mengingatkan mereka, bahkan menasihati mereka. Ya, menasihati mereka bahwa ya ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan lain sebagainya. Sampai betul-betul mereka yakin bahwa sesungguhnya apa yang terjadi kepada mereka ini bukanlah bentuk azab dari Allah, tetapi bentuk ujian dalam rangka meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Lalu yang kedua, upaya konseling, upaya penyembuhan, upaya rehabilitasi, tindakan kuratif apa yang bisa dilakukan untuk mengobati dan menyelesaikan masalah mereka. Betul. Maka di sini peran konselor itu sangat mulia. Iya. Ya, termasuk di dalamnya terapis, ya, memberikan terapis, pengobatan-pengobatan. Nah, pengobatan ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik terapi, ya. Betul. Terapi ini bisa terapi-terapi yang bisa kita mengambil dari teori-teori Barat, ya, atau juga terapi secara Islam. Betul. Nah, terapi secara Islam itu bisa melalui sholat, bisa melalui zikir, ya, bisa melalui dengan bacaan ayat Al-Quran seperti ruqyah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk terapi. Tinggal nanti kira-kira terapi apa yang paling efektif untuk mengobati mereka itu. Betul. Kalau sekiranya dengan zikir itu bisa membuat hati mereka lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, lebih menerima kondisi dan keadaannya, maka kita bisa mempraktekkan dan mengajak mereka berzikir. Iya. Ya, zikir ini kan bisa zikir secara zahar, ya, bisa zikir secara khafi. Zahar itu berarti dikeraskan. Misalkan kita mengucapkan la ilaha illallah itu secara keras. Atau ketika kita merasa lebih sir itu lebih nyaman, maka kita cukup dengan la ilaha illallah atau astagfirullah atau Allah dalam hati saja. Nah, ini bisa kita lakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Betul. Termasuk ketika kita sedang mendapatkan musibah itu. Jadi ketika kita mungkin sedang kebanjiran, rumah kita juga sama, ya, barang kita tetap ingat kepada Allah. Hati kita ingat kepada Allah, Allah, ya. Atau istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ini adalah menjadi terapi. Nah, konselor itu bisa mengarahkan mereka untuk mengobati dirinya sendiri, itu seperti itu. Sebagai pembimbing juga ya, Pak. Betul, di iya. situ. Sebagai pembimbing juga. Tuh tadi konselor berarti kalau gitu yang kita ketahui ya, Pak, konselor itu kan biasanya di sekolah gitu ya. Ternyata di masyarakat juga bisa berperan seperti membantu gitu ya, mereka membimbing mereka gitu, kemudian melakukan konseling untuk mengobati istilahnya mengobati luka yang terjadi gitu. Nah, hubungan ini Pak, untuk peningkatan kesabaran dan ketabahan dalam ujian, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini, gitu ya. Nah, selain dibantu oleh konselor, kita juga harus mampu untuk istilahnya untuk diri sendiri, mengobati diri sendiri gitu kan. Kan tidak selamanya dibantu terus gitu kan. Kita juga harus bisa mengatasi ujian dan cobaan itu, pasrah kepada Allahnya. Harus seperti apa Pak meningkatkan kesabaran kita gitu. Oke. Jadi upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesabaran, ya. Pertama yang bisa meningkatkan kesabaran kita itu adalah kualitas ibadah kita, ya. Ketika ibadah kita meningkat, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mudah bersabar. Karena orang yang ibadahnya naik,
itu tidak mungkin secara rasional dia akan mudah marah, mudah emosi. Kata Allah, wal kadhiminal ghaid, bahwa orang yang takwa kepada Allah, orang yang kualitas ibadahnya baik, maka ia tidak akan mudah emosi. Betul. Ia tidak akan mudah marah. Betul. Nah, dalam artian di sini itu nanti kualitas kesabarannya otomatis akan jauh lebih tinggi lagi. Jadi dalam hal ini kita bisa melakukan itu secara bertahap, karena sabar itu kan tidak ada batasnya, tetapi prosesnya, tahapannya itu panjang. Kita betul. Sampai sejauh mana nih tingkat kesabaran kita. Nah, itu ketika ada diuji yang paling ringan mungkin kita sabar. Ada ujian yang sedang, kita masih bisa bersabar. Ketika ujian dari Allah itu berat atau bahkan sangat berat, mampukah kita menjadi orang yang bersabar juga? Berarti levelnya itu akan semakin tinggi. Gitu ya Pak. Level ujian semakin tinggi, kesabaran juga harus semakin tinggi. Betul. Dan pahala yang diberikan oleh Allahnya juga itu akan tinggi juga. Betul. Gitu ya. Bahkan amin. Orang sabar itu jaminannya surga. Betul. Kalau nggak bersabar ya mungkin jaminannya kipas angin gitu. Karena balasannya surga, otomatis ya sabar itu tidak ada batasnya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bisa bersabar gitu ya Pak. Amin. Untuk menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Amin. Karena jaminannya orang yang bersabar itu adalah surga gitu. Betul. Ya. Betul. Nah, Sobat Bicara yang berbahagia, perbincangan kali ini sangat seru sekali gitu ya. Kita memaknai ujian dan cobaan itu sebagai rahmat atau kasih sayang dari Allah gitu ya, supaya menjadikan kita bertambah kesabarannya, bertambah kesolehannya juga, dan memperbesar rasa syukur kita gitu. Karena yang menjadi tujuan akhir kita ingin mendapatkan surganya Allah gitu ya Pak. Nah, Sobat Bicara yang berbahagia, itulah perbincangan kami ya. Terima kasih Bapak narasumber untuk paparan-paparannya yang luar biasa ya. Sama-sama. Ya, kita akhiri podcast kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya di podcast Bicara, Bincang Ramadan Ceria, temu bincang, temu inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.